Di dalam kemajuan teknologi itu nanti adik-adik akan dapat menemukan peluang-peluang untuk memanfaatkan untuk masa depan adik-adik semua nantinya. Saat ini adik-adik datang ke gedung Pasar Blok A Tanah Abang. Nanti adik-adik dapat belajar banyak bahwa di dalam kegiatan jual beli saat ini sudah ada dua. Dulunya yang ada konvensional yang kita sebut offline, dan saat ini yang disebut dengan online. Tentu kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama dan kolaborasi Perumda Pasar Jaya, Warta Kota, PT Cakrawala Tirta Buana dan PT Jan Internasional. Berharap sangat agar generasi-generasi muda kita paham dan tahu dengan era yang sekarang. Era digitalisasi, era AI tadi yang sudah disebutkan, mau tidak mau, suka atau tidak suka, itu harus kita lalui bersama. Karena perubahan adalah sesuatu yang pasti. Kalau kita tidak berubah, tentu kita akan digusur oleh perubahan itu sendiri. Nah, dari tayangan tadi teman-teman semua, Pasar Jaya selaku BUMD, Perumda Pasar Jaya ini adalah BUMD milik Pemprov DKI Jakarta yang bertugas melakukan pengelolaan terhadap pasar dan properti pasar. Kita lihat, Blok A Tanah Abang adalah salah satu di antaranya dari 156 pasar yang kita miliki, gitu ya. Kalau di Jakarta Pusat ada pasar Blok A Tanah Abang, kemudian ada pasar Tanah Abang itu sendiri, kemudian kalau di selatan ada pasar Majestic, kalau teman-teman tahu. Terus kemudian di Jakarta Timur ada pasar Induk Kramat Jati. Ya, di Jakarta Utara ada pasar Koja. Di Jakarta Barat ada pasar Tomang Barat. Itu salah satu pasar-pasar di antara dari 156 pasar yang kita miliki. Kenapa saya ngambil AI? Karena AI ini sudah akhirnya pelan-pelan menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya. AI yang apa namanya yang paling umum dipakai teman-teman apa? ChatGPT? ChatGPT ya? Oh, Sono nggak pakai? Pakai? Pakai ChatGPT. Biasanya buat apa teman-teman? Buat apa? Ngerjain tugas. Ngerjain tugas. Selain ngerjain tugas apa lagi? Ulangan. Bu, Pak, ulangan Bu. Pakai ChatGPT. Ya, di situ kan teman-teman ChatGPT adalah di perintah ya. Biasanya perintah kalau pakai teman-teman pakai ChatGPT itu kan tolong buatkan materi tentang apa gitu ya. Nah, nanti kan dia akan buatkan apa sih yang artinya diperintah. Ya, kita perintah tolong buatkan presentasi tentang AI misalkan gitu ya. Nanti dia akan men-summarize dari mana-mana yang membahas tentang AI. Lalu dia akan hasil yang dikeluarkan oleh si ChatGPT ya sesuai dengan apa yang diperintahkan. Tapi saran saya penggunaan ChatGPT itu juga lebih diwaspadai karena juga kan namanya robot, dia cuma diperintah untuk men-summarize, untuk membuat kesimpulan ya, membuat kesimpulan lalu dibuatlah hasil dan keputusannya gitu loh. Nah, teman-teman untuk sekarang ini perlu untuk mengkurasi. Mengkurasi itu artinya ketika itu sudah jadi harus dilihat dulu materinya sesuai enggak dengan apa yang kita inginkan, terus kemudian sesuai dengan norma atau tidak itu. Baru ketika itu sudah cocok dan itu ya baru diambil gitu loh. Itu yang saya juga praktekkan seperti itu ya. Banyak sekali saya kasih materi pelatihan. Oh semangat, semangat, sukses. Begitu pulang, oh iya, karena apa? Bapak nggak tahu sih, saingannya ketat sih Pak. Bapak sih enak ngomong, trader teriak-teriak ngomong. Di lapangan susah saingannya. Sampai sekarang saya praktek sampai sekarang. Gara-gara ada saya ngasih pelatihan sekitar 400 orang di sini
bukan di sini, di lantai 9. Katanya, wah gampang Bapak ngomong menjual, susah Pak. Sekarang saya nyana TikTok, apa itu murah sekali harga. Bapak enak ngomong, kami yang susah. Dia gampang loyo. Ingat. Jadi sudah dikasih materi begitu banyak, Anda loyo itu hilang. Anda gampang menyerah. Ya. Anda sama kayak bola karet, begitu Anda dihantam ke bawah, tantangannya tambah berat, Anda diharapkan akan naik menjadi pemenang. Tapi kadang-kadang Anda sudah, makanya Anda sering nangis, banyak masalah, tapi Anda tangisi kalau Anda nggak bisa bangkit. Setuju? Setuju ya? Begitu ada masalah, selesaikan. Begitu Anda gagal, bangkit lagi. Begitu Anda gagal, bangkit lagi. Jadi aku mau bertanya, dengan segala komentar itu, apakah semuanya harus kita terima untuk memperbaiki konten kita, atau hanya kita memilah-milah apa yang penting dan juga bagaimana caranya supaya kita bisa membedakan mana konten, mana kritik yang bisa kita terima dan mana yang harus kita abaikan, begitu. Terima kasih. Para pedagang pasar sempat protes terkait e-commerce karena dagangan mereka yang offline ini nggak terlalu laris dibanding sama yang online. Nah, itu gimana Kak Cici? Karena walaupun sudah dipromosikan lewat online, tapi kan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap toko tersebut kan masih agak susah ya. Jadi gimana menurut Kak Cici sendiri? Terima kasih. Cici bikin platform Instagram Palu Gada Tanah Abang. Nah, itu isinya tuh direktori toko-toko grosir di Tanah Abang. Tujuannya untuk membantu pedagang itu sendiri supaya mereka tetap bisa jualan ke daerah. Karena kan pada saat itu kalau lockdown itu kan orang daerah itu kan nggak mungkin bisa datang karena pesawat pun lockdown nggak bisa datang. Jadi mereka itu bisa memamerkan produk di Instagram itu. Jadi Cici datang fotoin tokonya, kasihin nomor handphonenya. Jadi Cici pamerin produknya di Instagram itu, dan orang tua daerah itu kalau yang nggak sempat datang mereka bisa belanja lewat situ. Jadi sekarang semua udah merambah ke online, bisa dibilang. Jadi dengan adanya COVID-19 itu kita semua dipaksa untuk melakukan belanja online atau memahami menggunakan sosial media. Jadi semua orang di sini pasti punya sosial media ya? Punya ya? TikTok punya dong, banyak dong. Ini kayaknya rata-rata orang TikTokers nih, jangan-jangan ya. Atau misalnya Instagram, atau sekarang YouTube. Jadi banyak banget sosial media yang memang kita bisa gunakan. Jadi bisa dibilang sekarang semua serba sosial media, serba sosmed. Nah, jadi sosmed ini bisa jadi solusi buat para pedagang yang bisa cari duit, atau misalnya bisa jadi mata pencaharian loh dari sosmed ini loh. Buat para pedagang, sosmed ini bisa meningkatkan penjualan. Contohnya, Tanah Abang itu dulu konvensional, belanjanya mungkin offline aja. Tapi setelah ada COVID, mereka itu mau nggak mau jalan dua-duanya. Jadi harus ada offline, harus ada online-nya. Online banyak macam ya, jadi dari ada Instagram, atau misalnya marketplace, Shopee, Tokopedia, Lazada, dan sebagainya. Jadi itu semua udah ada marketplace dan belanja online.